Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu penerapan resiko pada perbankan syariah, yaitu risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Di sini anggota kami kelompok 9 yang pertama Meira Purwati dengan NPM 1801010009, yang kedua Vicky Maulana dengan NPM 1801010035, yang ketiga saya sendiri Reza Adika Putra 1801010048, dan yang terakhir Rentisa Fitri NPM 1801010053. Baik, langsung aja. Yang pertama ada profil resiko bank syariah, yaitu gambaran keseluruhan resiko yang melekat pada operasional bank syariah, seluruh bus atau bank umum syariah, dan UUS atau unit usaha syariah harus menyusun laporan profil resiko untuk kepentingan pelaporan dan otoritas jasa keuangan sekaligus bahan supervisi pengendalian resiko secara efektif. Yang selanjutnya ada penilaian risiko inheren. Nah, penilaian risiko inheren tersebut di sini ada 5 karakteristik. Yang pertama ada low, yaitu dalam mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh bank dan dari risiko pasar tersebut tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Yang kedua ada low to moderate, yaitu dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh bank dari risiko tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Yang selanjutnya ada moderate, yaitu dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh bank dari risiko pasar tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Selanjutnya ada moderate to high, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko pasar tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Yang selanjutnya ada high, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh bank dari risiko sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Selanjutnya ada penilaian kualitas penerapan manajemen risiko. Yang pertama ada tata kelola risiko. Tata kelola risiko di sini mencakup evaluasi terhadap satu perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang kedua ada kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab direksi dengan komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua ada kerangka manajemen risiko, yaitu proses manajemen risiko. Kerangka manajemen risiko di sini kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi terhadap strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, dan kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Nah, selanjutnya ada proses manajemen risiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia. Nah, di sini proses manajemen risiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia mencakup evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko. Yang terakhir ada kecukupan sistem pengendalian risiko. Di sini kecukupan sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi terhadap. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar yang antara lain berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi risiko nilai tukar, risiko komoditas, risiko ekuitas, serta risiko benchmark suku bunga. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas.
Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Risiko pasar pada perbankan syariah terjadi manakala bank syariah berada pada beberapa kondisi. Yang pertama, bank syariah membeli sukuk negara dengan hasil tetap di mana harga pasar obligasi akan turun apabila hasil pasar meningkat. Yang kedua, bank syariah membeli valuta USD dengan nilai di mana valuta rupiah menurun jika nilai tukar USD melemah. Dan yang terakhir, kondisi bank syariah melakukan jual beli surat berharga. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko pasar. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS. Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar telah mencakup trading harian, jangka menengah maupun jangka panjang. Direksi harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai kebijakan manajemen aset dan kewajiban bank syariah secara keseluruhan atau Assets and Liabilities Management sesuai dengan pilihan bisnis yang diambil bank syariah. Kemudian wewenang dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut. Yang pertama, DPS harus melakukan evaluasi atau review atas kebijakan manajemen risiko, khususnya aspek risiko pasar yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Yang kedua, DPS harus mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, khususnya aspek risiko pasar yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Yang kedua, sumber daya insani. Sumber daya insani itu terdapat dua. Yang pertama, kualitas pegawai pelaksana aktivitas yang terkait dengan risiko pasar harus memadai, di mana setidaknya mereka memahami filosofi pengambilan risiko dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pasar. Dan yang kedua, kualitas pegawai pelaksana unit manajemen risiko harus seimbang dengan kualitas pegawai pelaksana aktivitas yang terkait dengan risiko pasar. Dan yang terakhir, organisasi manajemen risiko pasar. Penetapan struktur organisasi, perangkat, dan kelengkapan unit atau fungsi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar harus sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha bank syariah. Kemudian, proses manajemen risiko pasar. Yang pertama ada identifikasi risiko pasar. Bank syariah harus memiliki price identifikasi risiko yang disesuaikan manajemen risiko pasar yang melekat pada aktivitas bisnis bank syariah. Yang kedua, pengukuran risiko pasar. Pengukuran risiko pasar bank syariah wajib memiliki sistem atau pengukuran risiko pasar untuk mengukur proses dan sensitivitas terkait risiko pasar baik pada kondisi normal maupun stres. Yang ketiga, pemantauan risiko pasar. Bank syariah harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian dan tindak lanjut untuk mengatasi apabila terjadi pelampauan yang selanjutnya dilaporkan secara harian kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam kebijakan internal bank syariah. Yang keempat, pengendalian risiko pasar. Pengendalian risiko pasar itu terdapat dua. Manajemen harus mengambil langkah-langkah dalam rangka pengendalian risiko, termasuk pencegahan terjadinya kerugian risiko pasar yang lebih besar. Kemudian tanggung jawab pada pengendalian risiko pasar dalam unit pelaksana meliputi rekonsiliasi posisi yang dikelola dan dicatat dalam sistem informasi manajemen pengendalian terhadap akurasi laba dan rugi, serta kepatuhan pada ketentuan termasuk standar akuntansi yang berlaku.
Kemudian bank syariah yang memiliki surat berharga syariah dan obligasi syariah wajib melakukan review atas secara berkala terhadap kondisi, kredibilitas, dan kemampuan membayar kembali penerbit surat berharga dan obligasi syariah. Kemudian yang terakhir ada sistem informasi manajemen risiko pasar. Sistem informasi manajemen risiko pasar harus dapat kuantifikasikan eksposur risiko dan memantau perubahan faktor pasar atau nilai tukar, harga ekuitas, dan harga komoditas secara harian dan real-time basis agar dapat digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian di masa depan. Sistem informasi manajemen risiko harus dapat memfasilitasi stress testing, terutama untuk mengidentifikasi risiko secara cepat sehingga dapat segera melakukan tindakan perbaikan termasuk sebagai respons perubahan faktor pasar yang dapat berdampak negatif pada rentabilitas dan modal bank syariah. Selanjutnya, sistem pengendalian intern. Dalam melainkan penerapan manajemen risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk risiko pasar, maka bank syariah perlu memperhatikan beberapa sebagai berikut. Yang pertama, bank harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Itu untuk memastikan transaksi dan proses terkait dengan market risk taking dilakukan dengan mengacu pada kebijakan, prosedur, limit yang telah ditetapkan. Kemudian penerapan prinsip pemisahan fungsi harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten. Yang ketiga, bank syariah harus memiliki fungsi atau unit yang melakukan valuasi posisi trading dan fungsi atau unit yang melakukan validasi terhadap model pengukuran risiko pasar. Dan yang terakhir, fungsi atau unit yang melakukan valuasi harus independen terhadap fungsi atau unit pengambil risiko. Dan fungsi atau unit yang melakukan validasi model independen dari fungsi yang melakukan pengembangan model pengukuran risiko pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko likuiditas. Risiko likuiditas yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Tujuan manajemen risiko likuiditas. 1. Memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo. Yang kedua, memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank berkelanjutan. Yang ketiga, menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berbeda dalam batas yang ditoleransi. Yang keempat, menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Profil risiko likuiditas. Profil risiko likuiditas yaitu gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank syariah baik BUS maupun UUS. Risiko inherent adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah baik yang dapat dikuantitatifkan maupun yang tidak dan berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Parameter atau indikator risiko inherent. Yang pertama, komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administrasi. Parameternya total aset, pendanaan jangka pendek, kewajiban jangka pendek, pendanaan non-niti jangka pendek, total aset, aset likuid, DPK yang dijamin LPS, signifikansi transaksi rekening administrasi atau kewajiban komitmen dan kontingensi. Yang kedua, konsentrasi aset dan kewajiban. Konsentrasi aset, penyediaan dana pada sektor yang tidak dikuasai oleh bank. Konsentrasi kewajiban, konsentrasi
cenderung sensitif terhadap perubahan imbal balik menimbulkan masalah pada posisi likuiditas bank. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan. Indikator penilaian kebutuhan pendanaan pada situasi normal maupun krisis dan kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut antara lain analisis laporan, akses pada sumber-sumber pendanaan. Untuk mempertahankan sumber-sumber pendanaan, kondisi lini pembiayaan, kinerja akses kepada sumber pendanaan, dan dukungan perusahaan induk atau intragroup. Yang selanjutnya adalah penerapan manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan DPS. Kewenangannya memantau posisi dan risiko likuiditas secara berkala, baik pada situasi normal maupun pada situasi pasar yang tidak menguntungkan. Melakukan evaluasi terhadap posisi dan risiko likuiditas bank syariah paling tidak 1 bulan sekali. Segera melakukan evaluasi terhadap posisi likuiditas dan profil risiko bank syariah apabila terjadi perubahan yang signifikan, antara lain peningkatan biaya penghimpunan dana atau peningkatan liquid gap. Sumber dana instansi. Direksi harus memastikan bahwa setiap fungsi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko likuiditas memiliki sumber daya insani dengan kompensasi yang memadai, antara lain ALCO, Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas, pengelolaan likuiditas yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan likuiditas bank syariah seperti ALCO. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strateginya perlu disusun untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan bank syariah memperoleh sumber dana arus kas, tingkat risiko yang akan diambil, dan toleransi risiko. Penetapan strategi dan limit manajemen risiko harus sejalan dan sesuai dengan visi misi, strategi bisnis, dan tingkat risiko yang akan diambil. Limit risiko likuiditas harus konsisten dan relevan dengan bisnis bank syariah, kompleksitas kegiatan usaha, toleransi risiko, karakteristik produk, valuta, pasar di mana bank syariah tersebut aktif melakukan transaksi, data historis, tingkat profitabilitas, dan pemodalan yang tersedia. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi. Identifikasinya, bank syariah harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber risiko likuiditas. Pengukuran risiko likuiditas. Bank syariah wajib memiliki alat pengukuran yang dapat menguantifikasi risiko likuiditas secara tepat waktu. Alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur likuiditas ditimbulkan oleh aset, kewajiban, dan rekening administratif. Alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur risiko inheren yang meliputi komposisi aset kewajiban dan transaksi rekening administrasi, konsentrasi aset dan kewajiban, serta kerentanan pada kebutuhan pendanaan. Yang keempat, sistem penilaian risiko inheren untuk risiko likuiditas. Yang pertama, law, contohnya bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup kewajiban jangka waktu. Law to moderate, contohnya sumber pendanaan yang berupaya pendanaan tidak stabil, kurang signifikan. Yang moderate, contohnya volume transaksi rekening administratif atau komitmen pendanaan intragroup cukup signifikan. Moderate to high, contohnya konsentrasi pada sumber pendanaan yang tidak stabil atau signifikan. Yang high, contohnya bank tidak mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario kritis.
Selanjutnya, kualitas penerapan manajemen risiko. Yang pertama, tata kelola risiko mencakup perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang kedua, kerangka manajemen risiko yang mencakup evaluasi terhadap strategi, perangkat organisasi, kebijakan, prosedur, serta penetapan limit. Proses manajemen. Yang ketiga, proses manajemen risiko, sistem informasi dan sumber daya manusia mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko. Yang keempat, sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi, kecukupan sistem pengendalian intern. Yang selanjutnya, pengertian risiko kredit. Risiko kredit yaitu akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kemudian batasan maksimum penyaluran dana atau BMPD dalam terminologi bank konvensional dikenal sebagai batas maksimum penyaluran kredit. Pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang pertama, Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penetapan investasi surat berharga yang berbasis syariah atau hal yang serupa yang dilakukan oleh bank syariah. Yang kedua, batasan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh melebihi 30% dari modal bank syariah. Yang ketiga, Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas minimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh bank syariah kepada pemegang saham, anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan lain sebagainya. Keempat, batas maksimum sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3 tidak boleh melebihi 20% dari modal bank syariah. Yang kelima, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 3 wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penyebab pembiayaan macet. Yang pertama, pembiayaan dan risiko. Pembiayaannya murabah, ijrah, salam. Yang selanjutnya kasus NPF tinggi. Banknya seperti Bank Islam Malaysia, Dubai Islamic, Bangladesh. Penyebab pembiayaan bermasalah dari aspek risiko operasional seperti aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Pembiayaan dan penyebab pembiayaan macet seperti pembiayaan murabah dan mudorobah. Penyebab kredit gagal. Ada faktor intern dan ekstern. Intern adanya self-dealing atau tidak kecurangan dari aparat pengelolaan kredit. Sedangkan faktor ekstern kegiatan perekonomian makro atau kegiatan politik kebijaksanaan pemerintah yang berada di luar jangkauan bank untuk diperkirakan. Yang selanjutnya, penerapan manajemen risiko kredit. Yang pertama, pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Di dalam pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan DPS perlu menerapkan beberapa hal. Yang pertama, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Dewan Komisaris memantau penyediaan dana termasuk mengkaji ulang penyebab dengan jumlah besar yang diberikan kepada pihak terkait. Direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan secara menyeluruh dan strategis, dan kebijakan risiko kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Direksi harus memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan
sesuai dengan pelaksanaan aktivitas penyediaan dana. Yang kedua, sumber dana insani. Sumber dana insani mencakup sumber daya manusia untuk resiko kredit, biaya yang dilibatkan aktivitas penyediaan dana bank di pos tertentu. Yang ketiga, organisasi manajemen risiko kredit. Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit terdapat beberapa hal. Yang pertama, unit bisnis yang melaksanakan aktivitas pemberian, pembayaran, dan penyediaan dana. Unit pemulihan pembiayaan yang melakukan penggunaan pembiayaan dana. Unit manajemen risiko khususnya yang menilai dan memantau risiko kredit. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Dalam kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit, maka melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit bank menambahkan penerapan hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai berikut. Yang pertama, strategi manajemen risiko. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Ketiga, kebijakan dan prosedur. Yang keempat, limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko kredit. Dalam penerapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko untuk risiko kredit, maka bank perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap proses. Yang pertama, identifikasi risiko kredit. Sistem untuk melakukan identifikasi risiko kredit termasuk identifikasi termasuk risiko konsentrasi pembiayaan harus mampu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio pembayaran. Dalam melaksanakan identifikasi risiko kredit baik secara individual maupun portofolio, perlu dipertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko kredit di waktu yang akan datang, serta kemungkinan perubahan risiko ekonomi serta penilaian ekspor risiko kredit dalam kondisi tertekan. Yang keempat, sistem pengendalian intern. Penilaian kualitas aset. Yang pertama, penilaian kualitas. Penilaian kualitas aset dilakukan terhadap aset produktif dan aset non produktif. Aset produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan serta surat berharga syariah, sertifikat Bank Indonesia syariah, penyertaan modal sementara, penerapan pada bank lain, komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Sedangkan aset non produktif adalah aset bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, serta rekening antar kantor dan suspense account. Yang kedua, penilaian kualitas pembiayaan bagi hasil. Penilaian terhadap kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan mudharabah
dan pembiayaan musyarakah yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan Yang kedua, penilaian kualitas pembiayaan bagi hasil. Penilaian terhadap kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran pokok dana atau rasio RBH terhadap RBH atau proyek bagi hasil. Proyek bagi hasil adalah perkiraan pendapat yang akan diterima dari nasabah atas pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah setelah mempertimbangkan bagi hasil dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara bank dan nasabah. Kemudian yang selanjutnya, penilaian kualitas surat berharga syariah. Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal, antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga. Yang selanjutnya, yang ketiga penilaian kualitas penetapan pada bank lain. Penetapan pada bank lain adalah penanaman dana pada bank umum syariah, unit usaha syariah, dan atau BPRS, antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, pembiayaan, dan atau bentuk penetapan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai aset produktif dalam bentuk penetapan pada bank lain. Kualitas aset produktif dalam bentuk penetapan pada bank lain digolongkan menjadi tiga. Yang pertama lancar, yang kedua kurang lancar, dan macet. Yang selanjutnya, penilaian kualitas transaksi rekening administratif. Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontingensi berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas garansi, akseptasi atau endorsement yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atau dasar LOC, berangka standby LOC, dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah. Kualitas transaksi rekening administratif ditetapkan berdasarkan yang pertama mengikuti kualitas penetapan pada bank. Apabila pihak lawan bertransaksi dari transaksi rekening administratif tersebut adalah bank. Yang kedua, mengikuti kualitas pembiayaan apabila pihak lawan transaksi dari transaksi rekening administratif tersebut adalah nasabah. Yang terakhir, penilaian kualitas agunan yang diambil alih. Agunan yang diambil alih adalah sebagian atau seluruh agunan yang dibeli bank baik melalui perlelangan maupun di luar perlelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa
untuk menjual dari pemilik agunan dengan kewajiban untuk dicairkan kembali. Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Bank wajib menghitung dan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam menghitung rasio kewajiban penyediaan modal minimum, bank syariah wajib memperhitungkan penyisihan penghapusan aset atas aset produktif dan CKPN yang dibentuk. Kemudian mitigasi risiko kredit. Mitigasi risiko kredit adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk minimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan. Yang pertama, model pemeringkatan pembiayaan diharapkan akan memberikan gambaran terjadinya probability of default. Kemudian manajemen portofolio pembiayaan merupakan mekanisme atau teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Agunan adalah hak dan kuasa atas benda terwujud atau tidak terwujud yang diserahkan di debitur atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank sebagai second way out agun, menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaannya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam akad atau lampiran perjanjian. Yang pertama, pengawasan arus kas. Salah satu cara yang efektif dalam memantau kondisi keuangan nasabah adalah dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perorangan yang dibiayai melalui mutasi aktivitas rekening di bank syariah, sehingga pembiayaan yang memburuk dapat diketahui oleh bank. Yang kedua, manajemen pemulihan. Pengelolaan pembiayaan macet yang efisien akan mampu mengurangi kerugian, maka banyak bank syariah yang membentuk bagian khusus untuk menangani penagihan sebagai bagian penting dari proses manajemen risiko kredit. Yang ketiga, asuransi. Salah satu alat mitigasi risiko pembiayaan macet yang biasa digunakan adalah asuransi, baik dari sisi asuransi pembiayaan, asuransi jiwa yang menerima pembiayaan atau objek agunan dari penerimaan pembiayaan. Mitigasi risiko berdasarkan akad. Dalam mitigasi risiko berdasarkan akad dibagi menjadi 3. Yang pertama, risiko dan mitigasi pembiayaan murabahah. Yang kedua, risiko dan mitigasi pembiayaan musyarakah. Yang ketiga, risiko dan mitigasi pembiayaan musyarakah mutanakisah. Restrukturisasi pembiayaan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan berbagai syariah dan sumber dana untuk mendukung ekspansi usaha. Yang pertama, prasyarat restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan wajib dilakukan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan terhadap nasabah dengan kriteria nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar. Nasabah ini adalah nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh dan tidak termasuk pemberian pemotongan tagihan mudharabah sebagai apresiasi untuk nasabah yang membayar cicilan tepat waktu.
nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan maupun memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Yang kedua, opsi restrukturisasi pembiayaan. Perbankan syariah diwajibkan memiliki ketentuan tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk Standard Operating Procedure atau SOP. Kebijakan ini harus disetujui oleh komisaris, sementara prosedur restrukturisasi pembiayaan wajib disetujui oleh direksi. Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Yang ketiga, tata cara restrukturisasi. Sesuai dengan regulasi, restrukturisasi hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Khusus untuk pembiayaan konsumtif, restrukturisasi hanya dapat dilakukan bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, memiliki sumber pembayaran angsuran yang jelas, dan mampu memenuhi kewajiban setelah dilaksanakan restrukturisasi. Hapus buku dan hapus tagih. Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus atau menghilangkan hak tagih bank kepada nasabah. Sedangkan hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan untuk selamanya, atau hak tagih menjadi hapus. Kemudian penilaian resiko inheren untuk risiko kredit. Risiko inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikualifikasikan maupun yang tidak, dan berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Penilaian risiko inheren pada risiko kredit dilakukan per posisi dan tren selama 12 bulan terakhir untuk parameter yang bersifat kuantitatif dengan kualitas penerapan manajemen risiko kredit. Kualitas penerapan manajemen risiko kredit dapat dilihat dari 4 hal. Yang pertama, tata kelola risiko. Tata kelola risiko mencakup terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta DPS. Yang kedua, kerangka manajemen risiko. Kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi terhadap strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Kecakupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif, termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab, serta kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, proses manajemen risiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia. Proses manajemen risiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia mencakup evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, kecukupan sistem informasi, manajemen risiko, dan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian risiko. Sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi terhadap
kecukupan sistem pengendalian inherent, dan kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam bank baik maupun satuan kerja manajemen risiko maupun oleh satuan kerja audit intern. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.